Alhamdulillah yatarhamu ibadul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yatadidun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang barangkali kita tidak pernah bisa menghitung, yang tentunya nikmat yang bisa atau paling utama yang kita rasakan adalah nikmat keimanan dan kesehatan yang mampu mendorong kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Salah satunya adalah sholat isya secara berjamaah, yang insya Allah kemudian kita lanjutkan dengan sholat taraweh. Dan mudah-mudahan bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu, kita sebagai orang mukmin, orang muslim, membawa keberkahan bagi kita. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini juga bagian dari Ramadan yang bisa kita isi dengan amalan-amalan soleh yang tentunya nanti menjadi bekal kita ketika kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa pengetahuan yang mungkin sedikit saya ketahui, bahwasannya saum itu tidak serta-merta ketika Rasul itu, ketika Muhammad itu diangkat sebagai Rasul, sudah menjadi ketentuan langsung kita diperintahkan untuk saum. Saum itu diperintahkan ketika tahun kedua Hijriah, atau tepatnya tahun 624 Masehi, kalau kalender Masehi. Sebelumnya Rasul itu melaksanakan saum, yaitu yang biasa beliau laksanakan adalah saum yang kita kenal dengan saum pertengahan bulan 13, 14, dan 15, dan itu tidak menjadi ketentuan kewajiban. Sebelum datangnya atau turunnya perintah kita melaksanakan saum wajib yang seringkali barangkali dibacakan para asatid dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan Imam Qurtubi menjelaskan bahwa orang yang pertama kali melaksanakan saum itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Sebagai bentuk rasa syukur, beliau diselamatkan dari badai, bandang, air bah yang menimpa beliau dan umatnya, sehingga beliau merasa berterima kasih, bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan saum. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga seringkali mendengar istilah bahwa Ramadan itu adalah syahrun mubarakun, bulan keberkahan. Apa sih berkah itu? Berkah itu adalah thubutul khair ilaihi ala syai', satu ketetapan kebaikan menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan berkah. Belum tentu baik itu juga berkah, tapi kalau sudah berkah menurut pandangan Allah, itulah baik, kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengungkapkan, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan.
iftaradallahu alaikum siyamah. Pada bulan itu Allah telah mewajibkan saum. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan itu dibukalah pintu-pintu surga. Buat lagu fihi jahim. Dan pada bulan itu ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi sayatin. Dan pada bulan itu pula setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun. Padanya terdapat satu malam khairun min alfi syahrin. Bulan di mana lebih baik daripada 1000 bulan. Kita coba ungkap sedikit demi sedikit. Kalau semisalkan diungkapkan bahwa pada bulan Ramadan itu pintu-pintu abwabun itu jamak dari babun, pintu-pintu surga, dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu tangan-tangan atau kaki-kaki setan. Mungkin tidak sedikit banyak orang bertanya, geningan aya keneh nu berbuat maksiatnya Pak. Geningan masih banyak orang-orang yang tidak saum, senang setan-setan dibelenggu. Ini barangkali akan menjadi pertanyaan. Barangkali hadis ini salah. Hadirin ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu. Artinya Allah memberikan kesempatan, mampu tidak saum kita membuka pintu surga Allah yang sudah gitu. Artinya bulan Ramadan bulan kesempatan kita untuk beramal, sehingga mampu membuka kesempatan pintu surga Allah yang khusus nanti dipersiapkan bagi orang-orang yang taat kepadanya. Dan nanti surga itu khusus bagi orang saum yang disebut dengan babur royan, khusus orang-orang yang saum. Dan kalau semisalkan pintu-pintu surga sudah dibuka, otomatis pintu-pintu neraka pun akan ditutup bagi orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu membelenggu setan dan tidak mampu untuk menggoda dia. Karena apa? Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan contoh, kalau misalkan ada pisau yang tajam tapi tidak mampu untuk mengiris bawang merah, jangan disalahkan pisaunya, tapi salahkan yang memakainya. Barangkali yang dipakai yang tumpulnya. Jangan disalahkan pisaunya. Makanya jangan disalahkan Ramadannya, salahkan diri kita. Mana ada orang yang saum tapi hanya mendapatkan haus dan lapar saja, tapi tidak mampu menjaga lidahnya, tidak mampu menjaga tangannya, tidak mampu menjaga matanya. Artinya apa? Tidak mampu membelenggu kaki tangan setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fihi lailatun, padanya juga terdapat satu malam khairun yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 80 tahun. Kalau kita kruskan dengan usia umat Nabi Muhammad, kurang lebih 60, 70, 80 parantos selesai. Kalau seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar, secara otomatis sudah mendapatkan tiket kebaikan selama kurang lebih 80 tahun.
Kira-kira kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar atau belum? Gak usah bertanya kepada orang lain, tanya pada diri kita masing-masing, layak atau tidak kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tentunya kita akan mempersiapkan diri dari awal hingga akhir Ramadan, dan mudah-mudahan waktu-waktu yang sudah kita lewati, dari kita mungkin dari balik itu adalah sampainya seseorang terkena taklif atau tuntutan untuk melaksanakan perintah Allah, hingga sekarang mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menikmati surganya, yang salah satunya kita bisa melewati pintu khusus bagi orang yang saum, yaitu Babur Rayyan. Satu lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika suatu saat Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, bertanya, "Ara'aita in alimtu Lailatul Qadri ma aqulu ya Rasulullah?" Apa pendapat engkau, maksudnya teh nanya ke suaminya, ke Rasul, ketika jika in alim tu aku melihat malam Lailatul Qadar, aku apa yang aku ucapkan atau doa apa yang mesti aku sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, "Quli, katakanlah olehmu wahai Aisyah, Allahumma innaka afu, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf." Orang sudah melakukan kebaikan masih rendah hati. Tuhibbul afwa, engkau mencintai maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah. Itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi kita jangan pernah bosan untuk memohon ampunan kepada Allah, walaupun kita sudah banyak merasa melakukan banyak kebaikan. Barangkali baik itu belum tentu di hadapan Allah baik, dan semoga kita yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah, kita diampuni segala kesalahan dan hilaf kita. Mungkin itu sedikit pengetahuan yang saya bisa sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.